Hey, halo semuanya yang udah ngeklik video ini, thank you banget. Sesuai judul, pada video kali ini gue bakal nge-review sekaligus ngebahas film yang udah gue tonton sekitar 2 hari yang lalu, yaitu filmnya si Denis Villeneuve, Denis V. Gue sebut Denis V aja karena mungkin salah pronounce yang terakhir because I don't know how to pronounce it correctly. Yaitu adalah film 2021 Dune yang baru rilis kemarin seminggu yang lalu kalau nggak salah. Oke. Jadi latar belakang film ini sebelumnya biar kita semua sama-sama tahu, yaitu film ini sebenarnya adalah adaptasi dari bukunya si penulis yang bernama, bentar ya gue lupa, Frank Herbert. Itu novel dengan judul yang serupa, Dune juga, tahun 1965. Dan sebelumnya film ini juga udah pernah dibuat adaptasinya di tahun 1984 sama sutradara David Lynch. David Lynch itu kalau kalian tahu dan ngeh sama filmnya, yang terkenal itu mungkin Mulholland Drive, Elephant Man, dan Eraserhead, film-film yang bisa dibilang quote on quote tidak jelas dan sangat-sangat surrealis, dan maknanya itu ya susah dicerna oleh otak manusia normal kalau gue mau secara hiperbola menggambarkan filmnya dia. Nah, untuk film Dunia ini sendiri yang tahun 84 ini gue juga belum lihat, dan ini bener-bener pertama kali gue menyaksikan sebuah cerita tentang Dune ini, cerita kisahnya. Bukunya gue nggak baca, remake tahun 84-nya gue nggak baca. Jadi ini first time experience I'm watching uh, karya yang bersangkutan dengan tema Dune ini. Jadi sebenarnya film ini tuh bertemakan science fiction dan juga fantasi, campuran antara keduanya. Dan untuk pembangunan dunianya, world buildingnya itu hampir-hampir mirip kayak Star Wars dan Lord of the Rings, atau mungkin Game of Thrones bahkan, kalau diambil beberapa aspek dari ketiga film itu dan disatukan mungkin hampir sama jatuhnya kayak film ini. Karena film ini tuh fantasi tapi nggak terlalu fantasi juga, kayak ada unsur science fictionnya juga gitu. Seperti Star Wars pula, eh production desainnya itu juga mirip-mirip, kayak starshipnya, kayak planet-planetnya dan sebagainya macamnya. Nah, langsung aja gue bahas ke plotnya, gambaran singkat aja. Jadi di dunia ini, di dunianya film Dune ini, terdapat beberapa planet-planet yang dikuasai oleh suatu imperium, yang dimana terdapat satu planet dengan sumber daya yang sangat melimpah. Jadi basically siapapun yang dapat menguasai planet tersebut, planetnya namanya Arrakis kalau nggak salah, ya Arrakis, pronounce-nya nggak tahu ya, semoga saja benar. Nah, di situ itu terdapat spice yang basically kalau suatu family bisa nguasain itu, dia memiliki kekuatan yang ultimate, dia menguasai perdagangan lah. Nah, di sana juga terjadi perebutan tahta dan sengketa-sengketa politik lainnya dengan keluarga-keluarga lain. Nah, di situ konflik mulai terjadi, dan mostly di film ini screen time-nya itu fokusnya ke karakter utamanya, yaitu Paul yang dimainkan oleh Paul Atreides, Paul Atreides yang dimainkan oleh Timothée Chalamet, dari suatu keluarga yang ingin mengokupai planet tersebut juga. Mostly fokusnya ke dia. Oke, pertama-tama yang harus gue sampaikan bahwa ini adalah film Denis V, man. Jadi apa yang lu expect itu bakal sama dengan film-film stylenya ya. Gue bicara style di sini, ciri khas juga. Akan sama seperti ketika lo ngeliat film-film dia yang sebelumnya, kayak Arrival, kayak Prisoners, atau mungkin Blade Runner 2049. Ya, lu akan mengharapkan hal yang sama. Jadi kayak lu nggak enjoy film dia di sebelumnya, mungkin di sini lu akan menemukan hal yang sama, lu nggak akan enjoy juga. Kalau kata si Jeremy Jans, seorang reviewer film juga, mungkin teman-teman
mungkin ada yang lihat juga ya. Ini filmnya tuh slow burn. Slow burn itu istilahnya yang bener apa ya kalau bahasa Indonesianya? Lambat yang gimana ya? It takes time to really, kayak scenery-nya itu terlalu ditunjukin banget secara detail. Jadi kalau gue bilang sih film ini nggak berfokus untuk menceritakan plot, tetapi tujuan yang lebih utamanya itu adalah kita bisa terbawa oleh suasana di film. Bring the vibes to the audience. Kalau rasa-rasanya ya, semenjak gue lihat film-filmnya dia tuh, main goalsnya dia tuh sebenarnya itu. Jadi plotnya itu ya sebenarnya kalau mau dibedah lagi, didissect lagi, sederhana dan nggak terlalu spesial banget. Cuman how it was presented, gimana caranya kamera itu bisa membuat penonton serasa masuk, gimana atmosfernya itu dibangun secara perlahan-lahan. Momen ini harusnya lambat, pelan-pelan nanti tense. Gue selalu takjub sih. Nah, untuk beberapa orang mungkin itu akan menjadi hal yang sangat membosankan dan ngantuk gitu, kayak ini ceritanya mau dibawa kemana sih? Ya, biasanya orang ngomongnya kayak gitu nih, ceritanya mau dibawa kemana sih? Nah, tapi menurut gue, karena gue enjoy film semacam itu, yeah, I think this movie made a really good job building the atmosphere. Terlebih lagi di padang pasirnya itu emang bener-bener apa ya? Gue ngerasa kayak gue hilang di planet itu gitu loh. Dan benernya sih emang film ini harus nonton di bioskop sih, karena skopnya itu gede banget. Jadi layar yang sangat luas. Jadi kayak gue berkelana di sebuah gurun, sebuah dune. Dan dimana color dari film ini tuh sangat pekat ya. Jadi realistis banget gitu, kayak nggak terlalu tajam dan nggak terlalu halus juga. Jadi kayak ya kayak Dune, literally a Dune yang mungkin eh, teman-teman yang udah umroh atau apa lihat pasir gitu, kayak ngeliat Dune. Oke. Oke, mumpung masih ngomongin tentang aspek visual, gue sebenarnya nggak expect ya bahwa film ini tuh terlalu fokus ke action, karena emang dari ekspektasi gue ketika ngeliat poster dan segala macem, ya emang gue nggak expect uh, battle scene yang terlalu gimana ya. But this movie really made a good job, man. Action dan dari pertempuran war-nya, battle-nya itu anjing gue suka banget pak, keren banget gila. Nggak terlalu over the top. Over the top itu istilah yang tepat apa ya? Nggak terlalu norak, nggak terlalu kayak Michael Bay gitu ya, ledakan-ledakan eksplosif dan stunnya itu, fight scene-nya itu yang kayak gimana. Tapi realistis gitu, kayak lu ngeliat orang berantem di jalan ya kayak gitu loh, nggak mulus-mulus amat, tapi tense-nya tetap ada karena approach-nya itu lebih ke realistic fight scene gitu. Dan untuk visual yang ledakan dan destruktif ya, yang kayak pesawatnya rusak gitu, kena damage, atau battleshipnya runtuh, itu bener-bener nggak terlalu gini loh, kayak yang ledakan yang ngerti gak sih, yang bam gitu, yang hancur berkeping-keping, tapi hancurnya tuh kayak bagus banget gitu, dang, 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 dang. Kayak realistis banget, man. Shit, I love that thing ya. Dan untuk battle scene-nya sendiri, karena ini sci-fi ya, jadi kayak Star Wars, but without, kalau Star Wars kan lightsaber-nya itu kan ini banget, lebay banget, seret. Ini kayak ada perisai gitu loh, cuman dari nanotech atau apa nggak tahu, gue itu nggak dijelasin juga di sana. Dan dum, tapi tense gitu. Ini armornya kan juga berat, nggak mungkin dong orang bergerak selincah itu. Oke, mungkin gue udah kebanyakan ngomong tentang actionnya, but yeah, definitely watch this movie on cinema.
Oke, subjek berikutnya mungkin tentang acting. Ini nih, ini pengen gue bahas nih. Eh, Film ini memiliki casting yang sangat banyak dan ya sangat banyak. Banyak menggunakan aktor-aktor ternama. Ya, Timothy Chalamet, ada Jason Momoa, ada Javier Bardem, ada Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, juga ada hmm, Dave Bautista juga ada, dan Zendaya. Dan semuanya made a really good job, but yang pengen gue bahas ini sebenarnya bukan nge-review ya, tapi melainkan waktu gue scrolling Instagram or Letterboxd or maybe it's some trailer or movie berita tentang film di YouTube, itu Zendaya itu kayaknya di highlight banget gitu sebagai pemeran yang sangat pivotal di film ini. But karena gue udah lihat dan sebenarnya ini nggak spoiler juga sih. If you expect to see her in this movie, like screen time yang sangat banyak, mostly dia nggak ada di film ini sih. Jadi so if you have an expectation to watch her, well I'm sorry to burst your bubble, but dia nggak terlalu berperan sih di sini. Karena emang ini sebenarnya kan part satu. Nah, mungkin dia di part 2 akan lebih berperan ya. Nah, ini juga penting nih buat kalian yang nggak tahu bahwa film ini tuh sebenarnya dibagi menjadi 2 part dari satu buku itu. Di part ini part yang pertama. Jadi mungkin setengah bukunya dari material tuh ada di film pertama ini. Which is mungkin bakal ngebuat lu heran kenapa dibikin 1 part, 2 part. Ya mungkin karena material dari bukunya terlalu banyak ya. Gue nganggapnya ini kayak Fellowship of the Rings-nya Lord of the Rings gitu loh. Jadi ya udah nih part satunya mungkin gue dapat part 2 berikutnya. Nah, which yang dimana gue mau bahas lagi nih tentang hal itu, tentang ini film ini adalah part satunya gitu. Which I think generates some issue for me. Karena film ini sebenarnya dibagi menjadi 2 part, so this one is actually the first. Formulanya itu di film ini menurut gue adalah formula yang dipakai untuk film lepas ya. Jadi ya udah film yang sekali jadi, sekali syuting dan nggak akan ada build up di film ini. Tidak ada build up di film ini yang menunjukkan bahwa lu mesti lihat loh film keduanya gitu. Kayak balik lagi contoh gue Fellowship of the Rings. The Fellowship, mereka ingin mengalahkan Sauron dan menghancurkan cincin, oke? Nah, karena yang memang objektif ya di film pertama itu belum tercapai dan Mordor masih terancam oleh kejahatan yang kayak orc dan sebagainya, kejahatan masih merajalela lah. So we got to expect the second movie, right? But kayak di dunia itu kayak the movie struggles to find sesuatu yang bisa membuat penonton itu menginginkan yang lebih gitu loh, kayak wah ini gue pingin lanjut nih, gue pingin ke scene berikutnya dan berandai-andai apa yang akan terjadi. Karena memang sebenarnya di plot ini tuh banyak hal yang belum terungkap, bener-bener literally masih membingungkan buat kita. Karena di film pertama ini masih ngeset kayak rules-nya gitu loh. Ini loh dunia yang kita coba create. Dan untuk plotnya sendiri masih big question mark sih kalau kata gue. Karena banyak hal yang gak akan lu temukan jawabannya di film ini. Misterinya gitu. Tapi yang bisa membuat gue terpikat yaitu adalah tadi itu, hal slow burn-nya itu. Gue jadi masuk kan ke dunia itu karena sebegitu memikatnya atmosfernya. But in plot concern ya, ini bener dari plotnya ya, gue nggak terlalu terpikat sih jujur ya. Apalagi pasti cliffhanger karena to be continue in the second movie kan. Dan part 2-nya itu kalau nggak salah 2022 apa 2023 gitu. Jadi masih lama lah intinya. Nah ini concern gue itu Pak, apakah orang akan masih ingat gitu?
tentang apa apakah masih nempel gitu rasa keingin tahuannya, keingin lanjutannya tentang film Dune ini. Karena menurut gue untuk faktor rewatchable, film ini nggak terlalu rewatchable ya. Kayak ngapain gitu gue nonton film ini lagi. There's no point in rewatching this movie karena emang ini first apa ya, kayak film sekali jalan aja gitu loh. Untuk menggali lore dan segala macam, menurut gue mending lu baca bukunya sekalian daripada ngulangin film ini berkali-kali. Dan yang terakhir mungkin satu lagi, mungkin mungkin lu akan notice kalau udah lihat ya. Ini minor banget sih sebenarnya, tapi ada satu scene ya dimana menurut gue transisinya tuh kasar banget. Jadi di dalam adegan ini, sepanjang ini katakanlah adegan ya, itu ada beberapa perspektif dari karakter yang berbeda. Jadi scene ini dengan scene inilah katakan dua yang berbeda tapi jadi satu gitu. Nah, transisinya itu out of nowhere and don't need to happen. Kenapa harus dijadiin satu ini sih gitu loh, kayak itu agak ngacauin aja sih karena emang gue lebih lebih akan bisa lebih fokus kalau itu terbagi menjadi scene yang berbeda gitu, dan itu jadiin satu. Mungkin akan ada jawaban di film selanjutnya karena emang di film itu banyak ini loh, gue reveal plotnya dikit ya. Si karakter utamanya si Paul ini tuh memiliki supernatural powers, like he can predict the future dan dia bisa ngelihat apa yang akan terjadi. Dan itu tuh menurut gue terlalu over juga sih, sedikit terlalu over, diulang-ulang gitu. Ini yang akan terjadi, ini yang akan terjadi di beberapa frame, beberapa, bukan flashback ya, eh, flash forward lebih tepatnya flash forward. Jadi ya gini gini gini, nah ini ntar akan terjadi. Nah kadang-kadang facingnya tuh menurut gue terlalu diulang-ulang dan terkadang-kadang gue ngerti sih niatnya adalah untuk membuat kita bertanya-tanya gitu, wah yang si Paul lihat itu apa, dan mungkin kita bisa lebih ngerasain apa yang ada di kepalanya. Itu dia bermimpi kan, constantly thinking about what's going to happen, he's anxious dan sebagainya. Mungkin itu yang mencoba digambarkan, but I think kurang eksekusi, kurang halus dikit. Dan beberapa scene itu tadi, itu concern gue. But overall, gue enjoy banget liat film ini. Mungkin salah satu yang terbaik ya, yang pernah gue liat di tahun 2021 ini. Dari segi sinematografi, dari segi pengembangan karakter, dari segi world building, dari segi kecakapan dalam mengadaptasi cerita dari buku, dalam mengambil atmosfer dan sebagainya. It is one of the best I think this year. I give it a 9 out of 10. I'm really looking forward for the second one, but not really that looking forward, you know. Kayak ya udah, gue nggak sampai nunggu sampai wah kapan nih keluarnya, nggak sampai yang kayak gitu. Cuman it would be nice to have the second part, because I love the first one. So terima kasih karena udah nonton video gue monologing review sekaligus mengutarakan opini tentang film Dune. Oke, maybe see you next time. Bye.